Sahabat sekalian, saya sengaja membuat video ini supaya bisa menjadi bahan pelajaran yang bisa diulang-ulang ya. Jadi ini saya menyambung pertemuan sebelumnya. Di dalam pertemuan itu kemarin ada tugas ya untuk dikerjakan. Nah, sebenarnya di tugas itu kan intinya bagaimana supaya saudara-saudara itu menemukan menemukan tema yang cocok diangkat untuk bahan tesis, tapi ini juga bisa buat disertasi sesungguhnya. Tapi karena kita kajian tesis, ya digunakan untuk kajian tesis gitu ya. Nah, saudara saya sekalian, ada tugas yang kemarin sudah saya sampaikan dan ini saya jelaskan. Ini penjelasan tugas pertama ya. Mata kuliah metodologi penelitian S2 Magister Pendidikan Islam Pasca Sarjana Universitas PTIK Jakarta. Jadi di tugas kemarin itu ada dua hal ya. Pertama, untuk fase pencarian ide itu, saya meminta saudara-saudara ini mencari tema yang tepat terkait dengan masalah yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan. Jadi silahkan eh, cari lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan Islam ya. Jadi bisa mulai dari TPQ, TPQ, MI, SDIT, SMPIT, MA, MTS, dan pondok pesantren, rumah tahfidz, atau sejenisnya lah apa saja. Boleh nggak Pak kalau kemudian saya meneliti di lembaga formal lain? Ya, sah-sah saja. Ya, walaupun nanti ada implikasi. Implikasinya ya berarti teori yang digunakan ya teori yang lebih umum. Yang kedua, tugas kemarin itu ada studi literatur. Jadi studi lapangan, kemudian studi literatur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan studi lapangan itu. Supaya ketika menemukan problem-problem di lapangan, nah, kemudian ketika baca literatur-literatur, oh iya ya, ternyata memang seharusnya seperti ini begitu. Jadi masalah di dalam penelitian eh, tesis itu pada dasarnya menyelesaikan masalah dengan data-data yang dikumpulkan melalui cara-cara tertentu ya. Jadi harus ada masalahnya dulu, kemudian dicari data-data, dikumpulkan dan dipastikan data ini valid serta reliable gitu. Kemudian berdasarkan data tersebut dianalisa sedemikian rupa untuk menjawab ya, menjawab dan menyelesaikan masalah yang sebelumnya diangkat. Nah, permasalahannya ini masalah kemudian permasalahannya ya. Masalahnya, salahnya lagi. Masalah itu apa gitu ya? Masalah adalah realitas yang tidak sesuai dengan idealitas. Jadi kalau ada realitas, nah, realitasnya seperti apa? Kalau realitas itu tidak sesuai dengan idealitas, di situ pasti ada masalah. Nah, di sini di pertemuan sebelumnya, slide ini saudara-saudara mungkin masih ingat ya. Jadi tanggal 24 sekarang tanggal 24, tanggal 25 besok. Jadi setelah melakukan pencarian masalah di lapangan, kemudian baca jurnal. Ya, nanti begini, ini penjelasannya ya.
Eh, Sesungguhnya laporan yang saya minta kemarin itu adalah draft mini proposal. Draft mini proposal. Pak, kan kita sedang belajar metodologi penelitian. Kok sudah harus membuat proposal? Belum membuat proposal karena proposal itu tagihan akhir ya. Tapi ini draft mini proposal ya. Supaya sahabat-sahabat ini sudah mulai menggali, mencari, mempelajari sebagai bahan awal. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya supaya kita ya mudah-mudahan bisa saling mengisi ya. Nah, draft mini proposal itu ada 5 ya. Ada 5. Nanti ini harus ada, itu sudah ada draftnya kemarin saya sampaikan seperti apa tugas itu. Yang pertama ada latar belakang masalahnya. Yang kedua ada state of the art and research gap. 3 ada rumusan masalah. 4 ada judul tesis. Yang kelima ada daftar referensi awal. Ya 5 ya. Jadi nanti yang dikumpulkan ke saya, nah itu harus 5-5-nya ini ada. Apakah tebel? Enggak. Nah, ini saat ini saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian detailnya ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu, memandu. Jadi latar belakang masalah. Nah, ini latar belakang masalah. Jadi ketika menyusun latar belakang masalah ini tidak kemudian berhalaman-halaman nggak usah. Ya, nanti kita lihat ya pelan-pelan ya. Jadi tujuan bagian ini, sahabat-sahabat bukan sekedar menulis bahwa ada masalah apa, masalah apa, masalah apa gitu. Bukan itu maksudnya. Tapi membuat narasi dari umum ke khusus. Jadi kalau ada segitiga itu, nah itu yang lebar ditaruh di atas, kemudian mengecil. Nah, seperti gambar yang di samping ini. Ini ya dari umum ke khusus. Susunan latar belakang masalah itu ada 3 bagian inti. Pertama, istilahnya dasol, ya harapan atau teori atau idealitas, idealnya seperti apa. Jadi, saudara perlu menjelaskan kondisi ideal manajemen pendidikan Islam. Ya, bolehlah pakai teori manajemen yang relevan. Atau boleh menggunakan hasil bacaan-bacaan jurnal yang saudara-saudara sudah baca itu. Ya, idealnya seperti apa. Atau misalnya ada eh, praktek baik tentang transparansi, efektivitas, akuntabilitas. Jadi hasil-hasil di penelitian itu, pilihlah 1 atau 2 konsep kunci di sana yang menjadi idealitas. Ya. Kemudian lihat fakta lapangan, dasennya. Paparkan data, paparkan fakta yang unik dari hasil observasi sahabat ketika datang di lembaga-lembaga yang sahabat lihat ya. Nah, data itu jamak ya. Kalau berarti banyak, data itu banyak. Kalau mufrodnya ya tunggalnya kan datum ya. Fakta itu data itu realitas
yang terdokumenkan. Nah, itu data itu. Nah, misalnya ada fakta-fakta, misalnya ya, ada temuan, misalnya ketika sahabat ini ke lembaga-lembaga itu, aktivitas-aktivitas di sana tidak ada SOP-nya. Itu kan berarti kan problem itu, ya. Tidak ada SOP, padahal kalau aktivitas dilakukan oleh banyak orang supaya standar, harusnya kan tertuang dalam tulisan supaya siapapun bisa mengikuti di sana ya. Tapi kalau tidak ada nanti maunya sendiri-sendiri. Nah, jadi kalau tidak ada aturan, tidak ada SOP, atau ada SOP-nya tapi tidak terpakai misalnya gitu ya. Nah, ini bagian dari fakta lapangan yang bisa jadi masalah yang dapat diangkat untuk menjadi masalah penelitian nantinya. Atau wawancara lah, wawancara ya. Ketika sahabat ini ke sekolah-sekolah, ke pesantren, ke lembaga-lembaga tahfidz atau apa itu. Ya wawancara, wawancara dengan guru, wawancara dengan orang tua atau siapa gitu. Nah, kalau realitas-realitas itu tidak sesuai dengan idealitas, nah itu berarti di sana ada problem. Jadi idealnya seperti apa, realitasnya bagaimana. Nah, di situ ada nggak gapnya? Kalau ada gapnya, ada kesenjangannya, berarti di situ ada masalah. Ya, tulis secara eksplisit benturan antara ideal dan fakta. Ya, jadi antara ideal dan fakta ini ada nggak space yang kemudian tidak menjadikan keduanya terhubung gitu. Jadi misalnya gini, contoh yang gampang ini seharusnya seperti apa, tetapi yang terjadi bagaimana itu. Sehingga masalah penelitian jadi spesifik. Jadi seharusnya seperti apa, realitasnya bagaimana. Ya, di bagian ini. Ya, di bagian ini. Baik. Yang kedua, eh, pertanyaan gini, Pak, rumusan masalahnya berapa? Ya, gak usah banyak-banyak ya. Cukup misalnya 5 itu sudah cukup. Harusnya seperti apa, realitasnya bagaimana. Nah, itu sudah cukup lah 5 ya. Nah, kemudian langkah yang kedua, tadi yang disebut state of the art and research gap. Tujuan bagian ini membuktikan kebaruan atau novelty berdasarkan studi literatur yang fase 2 yang saudara-saudara membaca jurnal minimal 10 itu ya. Tapi ini bukan ringkasan teori, tetapi pemetaan penelitian terdahulu dan posisi riset saudara. Jadi penelitian terdahulu seperti apa? Nah, sedangkan penelitian saya seperti ini. Nah, itu ya. Jadi nanti ada output wajibnya. Ada tabel matrik penelitian terdahulu buat cari 10 jurnal. Nanti carinya seperti apa, saya sampaikan di momen ini. Jadi dokumen mewajibkan, dokumen kemarin yang saya sampaikan itu mewajibkan membuat tabel matrik 10 jurnal minimal ya, yang relevan. Nanti tahapannya saya sampaikan, santai saja. Kolomnya nanti gini, nama penelitinya. Ketika saudara nulis jurnal itu, tulis nama penelitinya siapa, judul penelitiannya apa, metode penelitian yang digunakan di situ apa, kemudian hasilnya apa, perbedaan dengan eh, tesis saya, kira-kira kan saya mau nulis seperti ini, nanti perbedaannya di mana dengan tulisan yang sudah ada itu, gitu ya. Itu seperti apa? Nah, itu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom nih. Tulis nanti. Nah, apa itu state of the art? Nah, ini apa sih itu ya?
Jadi state of the art itu kondisi atau tingkat paling mutakhir saat ini dalam satu bidang, the latest current state. Jadi dalam konteks penulisan tesis atau artikel ini, state of the art itu adalah pemetaan ringkas tapi tajam tentang penelitian-penelitian terbaru dan yang paling relevan yang sudah ada. Kenapa? Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang sudah diketahui atau dikerjakan oleh penelitian terdahulu, tema-tema, temuan, metode, konteks, ya yang sudah ini, berarti sudah. Ya, kita jangan ke situ. Kemudian untuk mengetahui pola atau arah tren penelitian juga. Jadi, wah ternyata penelitian-penelitian mutakhir itu arahnya ke sini loh. Variabel-variabel apa yang dominan untuk saat ini diteliti. Jadi mengetahui banyak penelitian-penelitian yang sudah ada, juga tren penelitian saat ini seperti apa. Nah, ini supaya ilmu juga berkembang terus ya. Kemudian mengetahui posisi riset kita sebagai peneliti. Jadi ini loh yang sudah diteliti oleh orang lain, rata-rata ke sini dalam tema ini. Jadi fokuskan temanya dulu ya. Dalam tema ini itu seperti ini. Bagian ini sudah, bagian ini sudah, bagian ini sudah. Nah, mana yang belum? Posisi saudaranya di mana, gitu ya. Nah, bedanya apa? Ya, state of the art tadi dengan kajian teori. Kalau kajian teori itu menjelaskan konsep, menjelaskan definisi, kerangka berpikir yang lebih konseptual. Sementara state of the art itu membahas penelitian-penelitian dari studi empiris. Jadi yang ditulis di sana kan siapa yang menelitinya menggunakan metode apa, hasilnya apa, hasilnya bagaimana dalam penelitian itu. Konteks penelitian yang hasilnya seperti itu dilakukan di mana. Dan bagian mana dari penelitian itu yang belum tersentuh. Nah ini, jadi ada wilayah kosong yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Ini state of the art. Biasanya state of the art itu langsung berujung pada research gap. Makanya di bagian kedua ini state of the art and research gap. Nah, kalau kajian teori itu menjelaskan konsep tadi ya, ini sudah. Kalau state of the art itu membahas penelitian-penelitian studi empiris. Nah, kemudian di sini ada research gap-nya nih. Jadi, research gap itu tadi realitas, nah, kemudian idealitas tadi ya. Atau misalnya ini penelitian-penelitian yang sudah ada, nah, dari penelitian-penelitian yang sudah ada itu, mana yang kemudian belum diteliti. Nah, itu berarti di sana ada wilayah-wilayah di sini nih, yang perlu eh, diselesaikan. Karena ada riset gap ini di gambar yang ada bolamnya ini. Nah ini cari ya, nanti cari. Jadi contoh singkatnya biar sahabat kebayang itu begini. Misalnya meneliti A, B, C, D 4 ya, atau 10. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 10. Atau bikin penelitian nyari 10 jurnal yang membahas tema yang serupa gitu ya. Sekali lagi, jangan 10 jurnal bahasanya beda-beda nanti bingung. Yang membahas yang serupa. Misalnya penelitian A sampai D ini membahas mutu layanan di sekolah madrasah. Nah itu contohnya misalnya membahas mutu layanan di sekolah atau mutu layanan di madrasah. Tapi mayoritas menggunakan survei kuantitatif dan fokus pada kepuasan. Belum ada yang menguji proses implementasi yang kualitatif di perguruan tinggi keagamaan Islam
ya dengan indikator akuntabilitas dan transparansi secara mendalam. Nah, berarti di sini ada riset yang kemudian nanti bisa ada peluang untuk diperdalam menjadi penelitian di tesis sahabat-sahabat sekalian. Jadi kebayang ya, ini contohnya seperti ini. Nih, ya. Nah, jadi outputnya di bagian kedua ini ada output yang wajib itu statement of position. Jadi setelah matrik penelitian terdahulu tadi, jurnal semua itu, tulis kalimat posisi yang tegas. Riset fokus A, riset A ini fokusnya apa? Riset B fokusnya apa? Dan seterusnya. Lalu riset sahabat sekalian ini nah, mengisi kekosongan di mana? Bagian ini yang kemudian akan mengunci novelty saudara. Ya, urutkan semua. Oke. Nah, eh, tadi ya bagian kedua sudah. Sekarang bagian ketiga. Kan tadi tagihan yang harus dikumpulkan itu mini proposal ya. Nah, rumusan masalah yang ketiga, bagian ketiga itu risk questions. Tujuan bagian ini adalah bagaimana masalah spesifik dari poin satu apa? Latar belakang tadi. Itu harus dibungkus dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang tajam. Jadi ada masalah utama. Nanti masalah utama ini dipertajam dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah, aturan bentuk pertanyaannya harus kalimat tanya ya. Namanya juga pertanyaan kalimat tanya. Bisa menggunakan kata tanya bagaimana, mengapa, apakah ada pengaruh, apakah ada hubungan dan lain sebagainya lah. Ya, ada hubungannya enggak? Enggak ada, udah putus. Ya, ini bagaimana rumusan masalah itu supaya relevan, cocok untuk tesis, untuk disertasi, cocok gimana? Jadi supaya logis, supaya tajam dan benar-benar bisa diteliti, bukan sekedar uji relasi variabel yang dangkal, ada caranya ya. Oke, sebentar sebelum lanjut begini, saya menyampaikan bahwa nanti tesis saudara-saudara ini boleh kualitatif, boleh kuantitatif ya. Tapi ingat, karena ini tesis, ya berarti tingkat analisanya harus lebih tajam. Ya, jangan yang dangkal. Makanya bukan sekedar uji relasi variabel yang dangkal, bukan itu. Misalnya kualitatif, menggunakan kata tanya bagaimana dan mengapa misalnya. Itu nanti bisa mengarah pada kajian proses, strategi implementasi. Nah, misalnya kata tanyanya itu menanyakan faktor pendorong, penghambat, dan konteksnya seperti apa itu. Atau menanyakan tentang makna perilaku individu, ya. Atau menanyakan tentang mengapa budaya organisasi seperti ini. Nah, itu nanti arahnya ke kualitatif. Jadi kalau penelitian kualitatif dan kuantitatif itu bedanya, ya, yang paling mudah ya, ini yang paling mudah. Kalau kuantitatif itu penelitiannya, ya, menggali datanya, nanti berupa angka, datanya itu berupa angka, atau diangkakan. Diangkakan itu misalnya ingin mengucapkan saya seneng banget. Ya, seneng banget tuh kalau diangkakan 1 sampai 5 itu berapa misalnya. Oh 5, oke ya itu namanya diangkakan. Kalau datanya berupa angka, dianalisa dengan cara menganalisis angka,
baik menggunakan statistik, SPSS, atau dengan cara-cara yang lain. Nanti kesimpulannya berupa kesimpulan-kesimpulan angka, yaitu kalau penelitian namanya penelitian kuantitatif. Kalau tidak seperti itu, walaupun misalnya datanya berupa angka, tapi tidak dianalisis dengan cara menganalisis angka. Nah, tapi misalnya dianalisa eh, dengan kalimat-kalimat verbal atau dikata-katain, dikata-katain, ya, atau dengan kalimat-kalimat verbal lah misalnya gitu ya, atau apa? Yang penting bukan dianalisa dengan cara menganalisa angka gitu. Nah, itu bukan kuantitatif, ya, tapi bisa kualitatif atau nanti misalnya bisa mix ya, mix metode. Ya. Nah, kalau kuantitatif, ya bisa juga rumusan masalahnya itu untuk menguji model relasi tentu yang lebih komprehensif ya, karena kita ini berada di level magister, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian ini menulis tesis, jadi harus lebih komprehensif. Nah, nanti berarti bisa saja dengan menggunakan eh, mediasi, moderasi, atau variable control, atau membandingkan kelompok, ya, atau profil dengan pola, ya, atau memprediksi dan memvalidasi instrumen, ya, atau bisa juga memberikan rekomendasi manajerial atau kebijakan. Ya, arahnya ke sana. Jadi intinya begini, maksudnya. Jadi rumusan masalah yang nanti menjadi bagian penting di awal dalam rangka menulis tesis ini, jadi harus masalah yang logis, harus tajam, dan benar-benar bisa diteliti. Kalau nggak bisa diteliti, jangan. Nah, ini panduan untuk menyusun rumusan masalah versi kualitatif. Kualitatif itu tidak cuma bagaimana, bla bla bla, tapi bisa diperdalam dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah, contoh misalnya, bagaimana proses belajar mengajar atau proses penanganan eh, apa gitu ya, itu bagian dari kualitatif. Nah, contoh misalnya bagaimana proses implementasi transparansi pada perguruan tinggi keagamaan Islam tertentu dalam pengelolaan layanan akademik misalnya. Itu bisa itu. Atau menggunakan eh, kata tanya mengapa. Bla bla bla, mengapa bla 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 terjadi. Nah, itu ya. Ini menjelaskan sebab atau rasionalitasnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan memaksa peneliti menjelaskan faktor pendukung dan penghambat serta logika di balik praktek-praktek yang ada itu. Jadi nggak harus itu tulis nanti bagaimana faktor pendukungnya, nggak begitu juga ya. Nggak harus bagaimana pendorongnya. Otomatis eh, kata mengapa bahwa terjadi itu akan menganalisa di sana. Kemudian eh, yang ketiga itu terkait dengan rencana riset. Eh, Contohnya misalnya, jadi mengapa terjadi itu, di samping memaksa peneliti menjelaskan faktor pendukung, itu otomatis memaksa peneliti menjelaskan faktor pendorong dan penghambat juga. Contoh, mengapa praktek akuntabilitas laporan kinerja belum berjalan secara konsisten di perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, kesalahan umum yang sering terjadi, pertanyaan itu terlalu normatif. Bagaimana seharusnya bla bla bla, bla. Atau terlalu kabur. Bagaimana manajemen di sekolah. Nah, ini nanti mencari datanya cukup sulit ya. Eh, Contoh versi kualitatif lagi, bagaimana aktor memaknai.
Nah, ini juga cocok untuk tesis atau disertasi karena masuk pada dimensi interpretatif, ya, menafsirkan kalau bahasa bahasa tafsirnya ya. Nah, contoh bagaimana pemimpin, dosen dan tenaga kependidikan memaknai mutu layanan dan bagaimana makna itu memengaruhi keputusan manajerial. Nah, ini bisa diteliti itu, ya. Eh, bisa juga ini misalnya untuk kualitatif ya. Dalam kondisi apa? Nah, misalnya gitu ya. Kebijakan layanan akademik berbasis SOP efektif meningkatkan kepuasan mahasiswa. Jadi dalam kondisi apa, bla bla bla. Efektif atau tidak ini, efektif atau tidak efektif ini kan salah satu. Dalam kondisi apa, ya, kebijakan layanan akademis berbasis SOP efektif, ya, dalam meningkatkan kepuasan mahasiswa. Nah, itu bisa teliti itu, ya, measurable istilahnya, terukur. Yang kelima, bisa juga menggunakan bagaimana model atau kerangka kerja yang sesuai. Nah, ini untuk pengembangan model ya. Nah, kalau yang kuantitatif, nah ini versi kuantitatif, menguji model. Kalau menguji model, jangan cuma satu relasi. Satu relasi itu cocok untuk skripsi, ya. Kalau tesis harus lebih dari itu. Makanya jangan cuman model konseptual yang apa pengaruh X terhadap Y, tapi lebih lebih kompleks lah. Misalnya menghadirkan mediator, ya, atau menghadirkan variabel moderator. Moderator ini bukan moderator MC ya, variabel. Ya. Atau menyertakan variabel kontrol. Contoh misalnya gini, sejauh mana transparansi, itu misalnya itu X, memengaruhi mutu layanan, itu Y, melalui akuntabilitas sebagai variabel mediasi. Nah, itu menjadi rumusan dalam penelitian kuantitatif. Dan seterusnya ini. Saudara-saudara bisa baca ya. Jadi ada variabel intervening namanya. Variabel mediasi, mediator. Bisa juga sebagai perbandingan dan pola. Bukan hanya apa pengaruh, bagaimana pengaruh. Membandingkan. Ini kan kuantitatif juga. Atau menguji model. Nah, kalau menguji model, jangan hanya satu relasi. Nanti kan ada rumusnya itu. Atau memprediksi dan validasi instrumen. Ya, atau mix logic. Nah, ini ya, boleh. Jadi itu saudara-saudara sekalian, ini pertama, kedua, yang ketiga. Nanti untuk keempat yang terkait dengan bagaimana menyusun judul dan yang kelima bagaimana menyusun daftar pustaka, insya Allah akan saya sampaikan setelah ini supaya tidak terlalu panjang. Terima kasih, selamat mencoba, latihan terus ya, supaya tulisan sahabat-sahabat ini semakin berkualitas dan insya Allah menjadi lebih baik, lebih paham. Nah, kedepannya tidak hanya belajar saat ini, tetapi menjadi bagian penting dalam kehidupan untuk terus meneliti sebagai akademisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.